Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Susilo dan ini kisahku. Baik, kita mulai video pertama saya ini. Banyak teman-teman, baik yang dari luar ataupun ya yang bersama sering sama saya itu, Bang, coba Bang buat satu video supaya bisa berbagi. Berbagi atas apa? Ya, kita simak video-video saya. Yang pertama mungkin nanti kita bakal banyak membahas tentang ya dunia gaib ya. Ya mungkin ya bakal jadi kontroversi ya. Mungkin jadi bahan tertawaan, jadi lelucon. Namun bagi saya pribadi mungkin bisa meluapkan apa yang selama ini saya rasain dan berbagi bagaimana caranya mengatasi hal-hal tersebut agar tidak menjadi stres. Nah, apalagi banyak orang yang bilang ya kalau yang bisa nampak itu apalagi dari kecil itu anak indigo lah, anak yang apalah, nggak ngerti lah ya sebutan orang. Kalau saya sih pribadi mau indigo mau enggak tetap aja itu gangguan yang buat tidak nyaman. Nah, tidak nyaman dan tidak normal saya bilang, dan itu bukan kelebihan, tapi bagi saya pribadi, entah ya orang lain, itu kekurangan. Baik, untuk persingkat waktu, ya di video pertama ini nggak banyak-banyak, saya bakal jawab 5 pertanyaan yang sudah sering ditanyakan orang ya. Yang pertama itu, Bang, sejak kapan kamu bisa melihat atau sensitif kalau ada makhluk tak kasat mata? Ya karena kenapa mereka tanya, mungkin barangkali yang sering sama saya ini sering ngerasain juga kalau berada sama-sama saya ya. Bahkan ada yang beberapa orang itu jadi bisa lihat. Wallahu alam, saya tidak menghebatkan diri lillahi ta'ala, kasihan sama yang lain itu. Di balik ini saya nggak tahu Allah punya maksud apa, karena saya juga udah pernah untuk ya coba menghilangkan sampai mana-mana, tapi ya mungkin belum jodoh atau apa, sampai sekarang belum hilang. Walaupun ya alhamdulillah tidak sengeri dulu. Sejak kapannya? Dimulai dari umur saya 3 tahun. Sebenarnya dari kecil saya nggak tahu ya, cuma bermula dari umur 3 tahun. Saya coba ringkaskan. Bermula dari umur 3 tahun kurang lebih saya pernah yang namanya tidak sadarkan diri, atau bahkan dibilang orang itu mati. Itu ya kalau bagi saya masih teringat sih masa-masa itu. Wallahu alam ya, kenapa bisa masih ingat, karena umur 3 tahun saya cuma dibawa orang itu seperti tangganya pelangi. Pelangi itu tangganya ke atas itu ya banyak awan lah. Di atas awan itu ada gedung kayak istana besar, kayak apa gitu, banyak pilar-pilar besar panjang tinggi, nggak kekira, cuma putih bersih. Nah itu banyak anak-anak di situ, banyak anak-anak yang pakaiannya seperti pakaian orang ihram. Allah alam itu alam apa, cuma saya masih keadaan tidak pakai baju saat itu ya, pakai celana pendek doang. Dibilang mati itu saya pakai celana pendek warna hijau, itu ada gambar apa pesawat atau apa gitu, itu waktu kecil dulu ya. Nah, itu ya saya minta pulang, saya nggak mau tinggal di sana. Kayak denger ya suara orang tua saya itu jerit-jerit manggil-manggil, saya minta pulang, dianterin pulang. Saya lihat badan saya itu ya dipeluk, diciumin, disuruh sadar, nggak sadar. Saya kesandung, saya bangun. Sejak itu hidup saya tidak normal. Kenapa nggak normal? Ya karena habis itu saya bisa melihat, bahkan diganggu setiap harinya sama jin-jin fasik. Ngeri, sangat mengerikan. Ya, nanti kita lanjut cerita selanjutnya ya. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang singkat-singkat dulu. Oke, bagaimana nomor 2 ya? Pertanyaan nomor 2. Bagaimana keadaanmu di kehidupan sosial atau di kehidupan nyata?
ya di kehidupan nyata mungkin orang lihat saya ya layaknya manusia biasa ya, atau lagi dulu anak-anak sampai sekarang ini yang nggak tahu saya itu ya biasa-biasa aja. Cuma yang sudah tahu saya, yang dekat saya itu bahkan mungkin dulu calon istri saya itu hampir nggak jadi, nggak mau sama saya, ketakutan. Teman-teman juga banyak yang ngerasain itu. Nanti bisa dicek langsung teman-teman nanti yang bertanya sama saya bener apa enggak, wallahu alam ya. Tapi itu yang saya alami gitu ya. Kalau di kehidupan nyatanya, kalau dari dulu saya sukanya itu lebih menyendiri, walaupun ada sih beberapa teman yang mungkin mereka nggak tahu. Itu di kehidupan nyata saya kayak kurang pede itu pastinya. Karena apa yang saya lihat, apa yang saya utarakan itu tidak dianggap benar. Ya, itulah kenyataan, tapi nggak masalah. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana keadaanmu di keluarga? Ya, di keluarga ya baik-baik aja sih sebenarnya. Cuma ya sama, saya dianggap ya mungkin tadinya gila lagi ya. Dianggap gila, hal yang saya utarakan itu nggak masuk di akal. Cuma ya asal kalian tahu, saya itu berani tidur sendiri ya kalau malam itu di kelas 2 SMA. Bayangin. Nah, jadi itu kehidupan itu luar biasa mencekamnya ketika malam tiba. Saya kalau malam itu cepatlah pagi gitu. Bahkan nggak tidur. Penyakitan intinya karena kurang tidur, kurang istirahat kan gitu. Sering sakit-sakitan. Itulah keadaan saya. Tapi ya dengan itu saya tahu kan gitu betapa sebenarnya orang tua itu nggak mau ngikutin alur cerita saya, sehingga nanti takutnya saya bisa terlarut di dalam itu. Ya tapi ya tetap aja gitu, tetap memang nggak bisa. Sampai itu kamar saya dibolongin buat pintu kecil, kalau nanti ada apa-apa bisa keluar masuk orang tua dari situ. Karena ya benar-benar malam itu nggak bisa tidur, ada aja kejadiannya. Itu dia. Ya, pertanyaan keempat, apakah yang kamu rasakan ini kelebihan? Kalau saya pribadi enggak, tapi kalau orang lain bilangnya ini kelebihan. Ya kekurangan bagi saya karena saya tidak bisa hidup secara normal seperti layaknya anak-anak yang lain. Ya kenapa seperti itu? Anak lain ya sudah jalan, ada apa-apa terserah kan gitu. Terjadi karena Allah. Ya, memang semua terjadi karena Allah, qada dan takdir. Cuma bagi saya sendiri, saya jadi ragu kadang melangkah, jadi ragu berteman. Ya walaupun ya mungkin rasa was-was yang terlalu kan gitu. Saya coba untuk apa? Untuk mensampingkan itu. Saya tidak jarang ya, maksudnya itu nggak pernah untuk pribadi saya itu nggak pernah untuk ngikutin itu. Kenapa seperti itu? Saya takut salah. Karena gimana pun yang katanya anak indigo, katanya itu anak yang bisa punya kelebihan, bisa ngelihat ini itu, bisa apa, itu tetap manusia yang punya garis takdir Allah. Cuma ya memang saya iniin ya, beberapa kali saya langgar peringatan-peringatan ya, mimpi atau itu ada peringatan dari ya apa gitu. Saya susah jelasinnya karena nanti mungkin di segmen berikutnya ya, di cerita berikutnya kita akan jelasin lebih spesifik. Nah, saya nggak bisa jelasin ini karena luas kan gitu. Dari segi mimpi mungkin, dari segi peringatan, dari segi alam itu kadang ya dikasih petunjuk sama Allah. Nggak tahu dari mana, ya saya takutnya itu bocoran dari langit kan katanya seperti itu, bocoran jin yang ya setan lah yang nyuri informasi dari langit. Kalau saya pribadi ya jalani pengennya normal kan gitu, karena saya kesana kesini untuk ngilangin, bukan untuk mempertajam. Ya alhamdulillah ya nggak seperti dulu kali lah kalau sekarang, karena saya mulai
saya nggak mau tahu sebenarnya, nggak mau tahu, nggak mau berhubungan, nggak mau apa. Cuma ya tetap aja alam itu ngasih tahu. Ya itu dari segi kekurangan saya tidak bisa hidup secara normal. Itu aja sih sebenarnya ya. Ya terserah sih mau apa. Ya lanjut pertanyaan kelima, apakah kamu nyaman dengan kekurangan ini? Gimana ya? Kan saya udah jelasin tadi. Kalau nyamannya saya nggak nyaman. Saya sama sekali nggak nyaman. Kenapa? Kasihan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Termasuk orang tua, ya istri, itu kasihan. Salah satunya ya ada sih memang cerita di balik itu untuk bersyukur, lebih bersyukur kepada Allah ada. Cuma mungkin cara nanggepinnya ya tergantung manusianya. Ya mungkin kalau saya nerima nanti secara ikhlas, lapang dada, ya Allah kasih jalan yang lain. Ya insya Allah bisa hilang lah kan gitu. Tapi kalau kekurangan ini saya anggap kadang sih memang ada keuntungan dari sini. Seperti salah satu kisah saya dulu sama calon istri kan gitu, yang sekarang jadi istri saya alhamdulillah. Itu ketika dia di kereta api itu hendak ke Medan, saya lagi ngajar. Saya biasanya itu ikut nganterin, tapi karena memang jadwal saya itu nggak bisa ngajar, saya nggak ikut. Ketika itu saya nulis di papan tulis, kebetulan saya seorang guru, nulis di papan tulis. Yang terjadi papan tulis itu seperti layar HP atau laptop gitu, yang slide itu berganti kayak video berganti, yang menunjukkan suatu video atau gambar itu calon istri saya tadi itu bakal dikasih sesuatu sama orang jahat. Nah, saya langsung BBM, zaman itu masih BBM ya. Waktu itu saya BBM, hati-hati nanti bakal ada orang yang ngasih sesuatu. Nah, entah itu makanan atau minuman, saya globalkan seperti itu. Ternyata bener aja, nggak lama dari itu, ya dia BBM, balas ya, iya benar ini ada orang yang ngasih minuman, botolnya itu udah kebuka segel, agak kotor juga, cuma dia maksa untuk minum itu, padahal dia juga ada minuman kan gitu. Jadi ya udah langsung telepon aja. Ya dari pembicaraan telepon kita itu mungkin dia ngerasa ya, uak-uak itu kita sebut gitu ya, dia pergi menghindar. Alhamdulillah di situ bisa terhindar, dan botol yang tadi itu nggak dibawa pergi, ditinggal aja sama dia. Wah, Allahualam ya, alhamdulillah bisa nyelamatin. Pan di gambaran itu kalau itu keminum atau kemakan lah katakan seperti itu, ya itu bisa dibawa sama uak itu, atau dihipnotis atau dibius, kita nggak tahu. Nah, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya. Nanti bolehlah bertanya lagi di video selanjutnya. Cuma di setiap video saya cuma ingin berbagi ya, supaya nanti yang mempunyai anak atau bahkan Anda sendiri yang ngalami hal-hal seperti saya, yang nggak nyaman di hidup, mungkin saya juga ya udah ngelewatin lah fase-fasenya kan gitu kan. Kalau mungkin Anda belum, saya kasih saran. Kalau yang sudah, ya mari berbagi. Ya kan gitu. Kalau seperti saya sih dulu, itu ketika nggak nyamannya itu malam ya, tadi saya ceritain di pertanyaan keberapa gitu tadi, itu malam. Itu kan merasa nggak enak kan gitu kan, karena diganggu. Itu ada makhluk-makhluk itu seperti, ya katakan aja mungkin orang bilang gundurwo, mungkin orang bilang wewe gombel atau kuntilanak, itu nggak tahu. Cuma yang saya ingat yang pastinya itu wujud seperti wewe gombel, ya seperti apa ya kalau sekarang itu bilang orang yang ya dadanya besar ke bawah, itu memaksa saya untuk nyusu. Alhamdulillah saya nggak pernah mau nyusu, walaupun dipaksa. Alhamdulillah saya masih bisa mingkem kan gitu kan, belum pernah untuk ya terminum susunya. Kalau yang gundurwo tadi orang bilang sebenarnya sih ya aneh ya, dia badannya berbulu cuma pakai celana warna keemasan, pakai celana gitu.
itu saya sering dibawa, digendong tengah malam itu, digendong tanpa orang tahu. Sebelum nanti kadang dipulangin sebelum orang tua saya bangun. Itu bukan astral projection. Kalau saya bilang, ada yang bilang Raga Sukma astral projection, itu enggak, itu nyata, itu asli nyata. Nah, itu saya dibawa ke rumahnya, dia bilang itu istananya, padahal itu ya wujudnya istilahnya wujudnya seperti goa yang rumahnya berserakan, nggak karu-karuan. Ya anaknya ada 3, laki-laki semua. Itu dia kurang lebih sebesar saya mungkin ya umurannya, cuma itu besar-besar badannya. Dan yang buat satu lagi yang paling serem itu istrinya itu pakai kemben cawet warna kuning keemasan, badannya berbulu besar, rambutnya lebat. Itu makan sekenyang-kenyangnya di atas meja. Itu paling nggak suka kalau saya dibawa ke situ, melerok melotot gitu ya. Nah, alhamdulillah saya bisa lewat dari itu ya. Masa ke masa saya nggak bisa ngelawan, tapi masa ke masa saya bisa ngelewatin itu ya. Alhamdulillah saya sekarang nggak takut, sampai sekarang tuh nggak takut kalau lihat seperti itu. Bahkan saya sudah bisa mengontrol diri. Kalau orang itu datang tuh saya harus berbuat apa, dan mereka itu alhamdulillah sudah nggak berani kan gitu. Kenapa nggak berani? Ya memang balik lagi ke agama ya. Kebetulan agama saya Islam, saya dekatkan diri sama Allah, kepada Allah ya. Baik itu dari sholat atau apapun, baca Quran. Cuma pesan saya memang Quran kan gitu. Memang agama dan Quran, sholat, Al-Quran, bahkan agama itu tidak bisa dihindari. Maksudnya harus dijalanin kalau memang mau hidup itu nyaman dan gak keganggu. Oke lah, mata ini gak bisa ketutup, tapi paling enggak mereka tidak terlalu mengganggu. Nah, ketika tidur baca aja 3 kul ya. Kulhu atau Al-Ikhlas, An-Nas, Qul a'udzu birabbil nas, Al-Falaq. Nah, itu dibaca. Bahkan Al-Fatihah ayat kursi itu dibaca, tadahkan seperti ini tangan. Selesai baca hembuskan, sapukan. Itu tips dari saya. Yang sering tindihan, sering nggak bisa bergerak tidur, itu pun bisa diamalkan. Nah, ingat sebelum tidur wudhu dulu. Insya Allah kita bakal terbebas. Ya, nantikan video saya selanjutnya. Mohon dukungannya. Kalau ada yang mau komen, silahkan komen. Mohon tombol like. Kita sini hanya berbagi, di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya doakan semoga semua rekan-rekan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.